Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini kita sudah di kompetensi dasar pengetahuan yang kedua di kelas 10. Kita masuk yang bagian yang terakhir, yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ya, ini di KD 3 ini sub pokok bahasan kita itu ada 4, jadi sekarang kita sudah berada di nomor 4, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi, ya, ini mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Yang pertama, mari kita melihat substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tentu kalau kita lihat bagaimana wilayah Indonesia yang luas itu membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Yang kedua, yaitu salah satu alat negara yang dapat menjaga pertahanan dan keamanan adalah TNI. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sekarang kita melihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu di pasal 30 ayat 1 sampai 5. Demikian. Yang pertama dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang sering kita dengar yang disingkat dengan Sishankamrata. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama itu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kenapa? Tentu kita lihat bahwa ancaman itu selalu mengintai negara kita. Yang kedua, yang pasti bahwa masa perang itu lebih lama dari masa damai. Ya. Yang ketiga, bela negara adalah kesadaran dan kesediaan membela negara dan tanah air dan setiap ancaman dan agresi bangsa lain. Tentu ini sebenarnya merupakan penghargaan sebenarnya bagi orang ketika ikut berpartisipasi di dalam kesediaan membela negara. Wujud bela negara tentu tidak saja kesiapan berperang, tetapi juga bisa melakukan dengan cara lain seperti mungkin bisa mengamankan lingkungan, membantu korban bencana, mencegah perkelahian, tentu bisa meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, tentu mengikuti kegiatan pramuka, belajar sungguh-sungguh dengan pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai dengan profesi kalian. Dan banyak lagi yang mungkin bisa kita lakukan di dalam ikut mewujudkan membela negara. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan materi kita untuk di bab pelajaran yang terakhir di KD 3 pengetahuan yang ada di kelas 10.